Bab ke-48, Akhir yang Tragis. Bukannya persetujuan atas permintaan Nea dikabulkan oleh Alam. Yang ada wanita itu malah mendapat ultimatum yang tak tanggung-tanggung dari suaminya. Aku Alam Bimantara dengan ini menjatuhkan talak 3 kepadamu Nea Astrian Syah. Aku menalakmu. Kita berpisah. Ucap Alam tegas dan lantang. Mas, Gumam Nea dengan mata melotot tak percaya. kamu gak bisa lakuin ini sama aku mas. Gak bisa. Imbuhnya dengan gelengan kepala kuat. Wanita seperti Nea memang tidak akan pernah bisa diberi hati. Sifat serakah yang tak pernah puas diri membuatnya semakin menjadi pribadi berhati iblis. Sudah bagus Alam memberikan satu kesempatan untuk Nea memperbaiki diri, tapi wanita itu malah meminta sebuah nafas yang jelas tidak akan pernah Alam berikan pada siapapun. Hidup Alam memang pernah berantakan. Cinta Alam juga pernah kandas di tengah jalan. Tapi sebisa mungkin ayah dua anak itu tidak akan membiarkan semua hal menyedihkan tersebut terulang lagi pada anak-anaknya. Ataupun cucu-cucunya. Cukup Alam. Cukup dirinya saja yang pernah merasakan luka dalam itu. Jangan sampai Elang ataupun Gia menjadi tumbal atas kebodohan orang tuanya. Ini semua gara-gara kamu. Tunjuk Nea pada Nara dan Dinara. Tatapannya dalam, netra matanya memerah dengan dada yang terlihat naik turun, bergemuruh hebat. Hei, tutup mulutmu itu. Bentak Helena tidak terima. Bagaimana ceritanya kamu bisa menyalahkan orang-orang yang jelas dengan nyata adalah korban dari kejahatanmu sendiri, ha? Lanjutnya penuh luapan amarah. Enak saja. Sudah bagus Helena tidak melaporkan wanita berkepala ular itu ke polisi. Jika ada orang yang membuat Helena menahan selama ini, orang itu hanyalah Elang. Menantunya, bagaimana buruknya Nea? Dia tetaplah ibu sambung dari Elang. Perempuan yang telah membesarkan menantunya. Yang otomatis semua itu juga berimbas pada Nara putrinya sendiri. Tapi kali ini sepertinya Nea sudah melewati batasannya. Alam, aku sudah tidak bisa berdiam diri lagi. Perempuan ini terlalu berduri. Maaf, semua harus terselesaikan di pengadilan. Alam hanya mendesah pelan. Jika keputusan ini sudah Helena ambil, dia bisa apa? Karena semua kebusukan Nea juga sudah terlalu banyak. Nah, kita bisa bicarakan baik-baik. Kasihan anak-anak. Ujar Dinara mencoba menenangkan Helena. Enak aja. Gak bisa ya, Din? Kalaupun kamu gak mau kasih bukti tentang teror dia 5 tahun yang lalu, aku masih bisa minta sama papa. Dan kamu, Lang. Mama harap kamu bisa ngerti dengan keputusan mama mau menjarain mamamu yang edan ini. Kelakuannya udah bikin mama muak. Ayo Nara. Gea, kita pulang. Helena meraih tangan Nara dan Gea membawa dua putrinya itu minggat dari Cafe Rainbow. Awas kamu. Kita ketemu di pengadilan, CCTV di sini juga lengkap kan? Bagus. Biar sekalian membusuk kamu di penjara. Enak saja mau mengambil cucuku. Kenapa Tuhan tidak mencabut nyawanya saja tadi saat wanita itu kembali berulah? Oceh Helena dengan langkah lebarannya. Sabar Mama. Cicit Gea. Sabar-sabar kepalamu. Elang kecewa sama Mama. Ucapnya dengan garis wajah yang tercetak jelas sangat terluka. Lang, tunggu. Jameson pada akhirnya bangkit dari mati surinya setelah lama menjadi mumi bak pajangan sofa. Selamat menjadi duda, bro. Zain tersenyum mengejek mendekati Alam, kemudian menepuk pundak besannya itu pelan. Alam hanya menggeleng kecil tanpa menjawab ledekan Zain. Setelah Zain keluar dari kafe yang sudah Alam booking hari ini, Nea berbalik badan. Menatap Alam dengan aura dendam. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan Alam Bimantara. Desisnya geram. Nea kembali berbalik badan dan melangkah cepat, lebih tepatnya berlarian kecil menyusul target yang sedang berada di depannya. Mati! Kamu harus mati! Gumamnya penuh ambisi. Helena! Teriak Nea. Mendengar jeritan yang keluar dari mulut Nea, sontak langkah Helena, Nara dan Gea terhenti otomatis. Mau ngapain sih Sundel? Gumam Helena. Tanpa melihat adanya Zain ataupun Dinara yang berada di belakang Helena. Dengan gelap mata Nea menarik tangan Nara menyeretnya ke pinggir pembatas eskalator mall. Nea, kamu sudah gila? Bentak Dinara mencoba mendekati Nea yang tertawa sambil mendorong leher Nara agar melongok ke bawah. Di mana lantai dasar mall terlihat jelas dari atas sana. Oh God! Gumam Nara dengan jantung yang berdebar tak karuan. Mama tenang, Ma. Jangan sakiti istri Elang. Elang benar-benar mendidih, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tindakan Mama Nea benar-benar di luar nalar Elang. Helena dan Gia terdiam, kedua perempuan itu membatu sampai tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lututnya terlalu lemas untuk digerakkan, lidahnya terlalu keluh hanya untuk sekedar berucap. Bagaimana kalau kamu jatuh ke bawah sana, Nara?
Bukan cuma kamu yang mati, tapi calon cucu mama juga mati deh. Hahaha. Nara menelan ludahnya dengan susah payah. Spontan perempuan itu memegang perutnya dengan erat. Mama, kita bisa bicarain ini baik-baik ya, Ma? Bujuk Nara pada wanita gila di hadapannya. Nea tertawa yang jelas terdengar sangat aneh dan menakutkan. Kamu mau negosiasi Mama Hem? Boleh. Tapi di sini saja. Mama bakalan lepasin kamu asal kamu cerai sama Elang. Mau? Nara menggeleng cepat, ia tidak mau bercerai dengan Elang. Sampai kapanpun. Para pengunjung mall kembali dibuat heboh dengan drama session 2 yang keluarga terpandang itu lakukan di mall. Kali ini mereka benar-benar heboh dan berbondong-bondong mendokumentasikan adegan ekstrim yang terjadi di ujung eskalator mall lantai 2. Tanpa semuanya sadari, diam-diam Alam sudah menelpon polisi. Perbuatan Nia sudah tidak bisa ditoleransi. Wanita itu benar-benar sakit. Lewat belakang, biar gue yang narik Nara. Bisik Alam pada Zain. Zain dengan wajah kakunya mengangguk. Pria matang dan tampan itu mundur secara perlahan dan memutari pembatas mall bersama Alam. Diam di situ, Dinara. Kamu mau Nara terjun bebas dari sini sekarang? Bentaknya pada Dinara. Elang mengusap wajahnya kasar, sambil berbalik badan. Matanya sedikit memicing ketika melihat Papa Zain berlarian bersama Papa Alam entah kemana. Shit! Mereka ambil resiko yang besar. Batin Elang yang sudah tahu rencana kedua pria tersebut. Tidak ada jalan pilihan, Elang pun mencoba mengecoh Mama Nea. Kalau maunya Mama Elang dan Nara pisah, oke Mak. Elang setuju. Tapi please, lepasin Nara dulu, kita bicarain semua ini baik-baik. Elang mendekati Mama Nea pelan. Stop di situ, Elang. Jangan melangkah maju atau Mama bakalan bawa Nara loncat dari sini. Ancam Nea tak main-main. Mental perempuan itu benar-benar sakit. Keputusan Alam menalaknya telah mengguncang akal waras Nea dan membuatnya gelap mata. Mama cuma minta cucu Mama, bukan kamu ataupun papa kamu. Tapi kenapa Elang? Kenapa perempuan bayangan itu malah marah-marah sama Mama? Bahkan papa kamu nolak Mama. Tidak adil sekali, bukan untuk Mama. Kasihan Mama ini nantinya akan hidup sebatang kara. Hihihi. Daripada Mama hidup sebatang kara, lebih baik Mama ajak aja istri kamu. Dia kan yang udah bikin keluarga kita hancur, Nak. Kamu mau kan ikut Mama, Nara? Kelakar Nia dengan ekspresi muka berubah-ubah. Elang terdiam sejenak, melihat Papa Zain sudah berada di belakang Nara dengan jarak yang cukup dekat. Elang kembali membuka mulutnya dan merecoh atensi Mama Nea. Kenapa Mama gak bawa Elang aja, Ma? Elang anak Mama, Elang yang bakalan jagain Mama. Mau ya, Ma? Bujuk Elang semakin mendekat. Mama Nea tersenyum, perlahan mulai melonggarkan cekalannya di tangan Nara. Papa Zain! Celetuk dia tanpa sengaja, buru-buru Janeson membekap mulut kekasihnya itu. Kacau! Nea menoleh dengan tatapan murka. Kalian mau menipuku! Teriak Nea. Dia memejamkan matanya, dia benar-benar merasa menjadi manusia terbodoh saat ini. Maaf. Lirihnya. Gak usah nyalain diri sendiri, bye. Janeson memberikan dekapan hangatnya pada Gia. Nei, akhiri semua ini. Aku akan tetap memberikan rumah Bimantara kepadamu. Kita masih bisa menjadi keluarga meskipun tidak bersama, oke? Nea tertawa, benar-benar mirip seperti orang gila. Kamu benar-benar tidak waras. Zain melangkah lebar diikuti Lang. Terserang panik. Nea pun menarik tangan Nara dan membawanya loncat dari pembatas mall. Kalian manusia jahat! Teriak Nea dan Ela Aang! Kia Aa! Teriak para pengunjung mall yang ada di lantai dasar histeris. Genangan darah mulai menggenang di lantai mall. Mereka bisa melihat dengan jelas dress berbahan satin itu memerah bercampur dengan warna darah yang mengalir deras dari kepala dan pori-pori tubuh perempuan yang baru saja loncat dari lantai 2 mall. Nei! Alam memejamkan matanya erat. Sungguh ini bukan akhir yang diinginkan oleh Alam. Aku bukan pembunuh. Gumam Nara dengan menggeleng kuat di dekapan Elang. Elang masih mematung kaku, menatap nanar tubuh wanita yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini. Tak selang lama polisi datang dan mengamankan lokasi jatuhnya Nea dengan pelis lain. Web Nea! Desah Helena seperti tidak ada simpati-simpatinya. Bab ke-49, gara-gara Helena. Mengkilaskan kepergian Nea tengah semua keluarga besar Bimantara lakukan saat ini. Sudah 1 minggu setelah kejadian tragis yang menimpa Nea berlalu, tetapi bayang-bayang jatuhnya wanita yang pernah singgah sejenak di hidup Nara itu benar-benar menghantui kewarasan Nara. Membuat Mama Dinara dan Mama Helena sepakat untuk membawa putrinya ke dokter psikiater. Ma, Nara nggak gila. Kenapa harus dibawa ke tempat sialan seperti itu?
Protes Elang saat semua keluarganya berkumpul di rumah besar Bimantara. Menurut Lalang, ini semua demi kebaikan istrimu. Kamu mau Nara terus-terusan ketakutan dan merasa bersalah? Menghela napas dengan kasar, ucapan kakek Damar benar-benar membuat telinga Elang sakit. Tapi yang diucapkan kakek tua itu benar adanya. Sampai kapan Nara mau meminum obat penenang? Nara itu sedang hamil Sontoloyo. Desis Oma Gayatri. Oma gak usah ngomong sama Elang. Kita belum berdamai. Seloroh cowok itu membuat dia ingin tertawa saja. Gak mau berdamai, tapi kenapa kamu minta tolong Oma buatin wedang jahe tiap malam? Bocah edan! Sembur Oma Gayatri yang sudah mulai mencair dengan cucu kesayangannya. Assalamualaikum. Ucap Galuh setengah berteriak. Lama tak terhilalakan, sepupu dari Elang itu akhirnya muncul juga. Sebenarnya setelah meninggalnya Mama Nea cowok itu rajin berkunjung ke kediaman nenek dan kakeknya. Yang harus kalian ketahui, setiap hari Oma Gayatri meminta Jia untuk berkunjung ke kediaman utama, guna menghibur Nara yang selalu linglung di dalam kamar. Menutup dirinya dari siapapun. Kehadiran Kinan sedikit banyak terkadang membawa respon baik untuk Nara. Gak bisa ngucapin salam pakai nada pelan kamu. Omel Oma Gayatri yang hanya direspon cengiran kuda oleh si Galuh. Kalian sudah pernah makan belum? Ini aku beli nasi padang tadi di jalan. Mama Intan dengan ramah bercipika-cipiki dengan Dinara dan Helena. Lagi gak enak makan Tan? Ini kita rencana mau bawa Nara ke dokter Pras Atmaja. Jawab Helena membuat Intan menghembuskan napas panjang. Kalian mau membawa Nara ke dokter psikiater? Menangguk lemah, Helena tidak ada pilihan lain selain ini. Wanita itu tidak tega melihat putrinya setiap hari mengkonsumsi obat penenang sebelum tidur. Apalagi keadaan Nara saat ini tengah hamil. Aku doain semoga ada hasil, ya. Nah, makasih Tan. Helena tersenyum, kemudian melirik ke arah tangga. Di mana Helena melihat sekelibetan bayangan seseorang berjalan. Lang, coba kamu naik ke atas. Mama kok kayak lihat orang lari cepat banget ya? Suruh Helena pada Elang. Tanpa pikir panjang Elang langsung menuju lantai atas, disusul Gia dan Galuh. Perasaan tadi Nara baru tidur pulas deh. Gumam Dinara yang kini beranjak dari duduknya. Assalamualaikum. Ucap Gia yang baru masuk bersama Kinan. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang ada di ruang tengah kompak. Mama mau kemana? Tanya Gia saat melihat semua orang tampak cemas berlarian menuju arah tangga. Kamu tunggu di sini aja, Gia. Mama lihat Nara bentar ke lantai atas. Gia melotot, menggeleng dengan cepat. Jujur saja, Gia benar-benar takut ditinggal sendirian, apalagi kematian Mama Nea itu terbilang sangat tragis. Bagaimana kalau hantu Mama Nea gentayangan di sekitar rumah besar Bimantara? Ah tidak. Lebih baik Gia ikut ke atas. Bayangan Mama Nea yang sering berkeliaran di sekitar rumah Bimantara membuat Gia merinding sendiri. Kinan, bilang sama Mami kalau kamu lihat setannya Oma Nea ya. Bisik Gia pada sang putri. Kinan hanya tertawa seperti biasa, membuat Gia jadi makin takut saja. Malah ketawa ini bocah. Katanya dengan kaki melangkah cepat menuju lantai atas. Sementara di lantai 2, lebih tepatnya di sebuah kamar mewah milik Elang dan Nara. Semua penduduknya dibuat bingung karena hilangnya Nara. Elang sudah mencari Nara ke dalam kamar mandi, ruang ganti dan terakhir di dalam almari pakaian. Bahkan konyolnya lagi, Elang juga membuka lemari pendingin yang terletak di sudut kamar. Tapi nihil, Nara tidak juga ditemukan. Sial! Cari di tempat lain. Frustasi Elang dengan langkah lebar menuju tempat gym yang ada di sudut ruangan lantai 2. Bener kan? Tadi Mama lihat kayak ada yang lari cepat banget. Wanita yang telah melahirkan Nara tersebut meremas kedua tangannya, perutnya seperti diaduk-aduk saat tidak menemukan sang putri di dalam kamarnya. Kita nyari berpencar aja, masalahnya ini rumah gede banget. Usul Galuh. Tadi Tante lihat bayangan larinya ke arah mana? Imbuh Galuh membuat Mama Helena yang sedang berdiri di ambang pintu menunjuk ke arah kanan. Shit! Tangga ke kebun belakang. Umpat Elang dengan pikiran yang mulai tak tenang. Nak, kamu telepon Zain sekarang. Suruh Dinara. Astaga! Aku lupa mengabarinya Din. Pasti dia meeting gak bakalan konsen dari tadi. Menghubungi Zain untuk mengabari kondisi Nara, akhirnya Helena lah yang kena omel. Karena membuat Zain lama menunggu sampai membatalkan meetingnya. Pria yang sudah berhasil menciptakan Nara bersama Helena itu ternyata sudah berada di halaman rumah bersama Alam. Marah-marah terus, emangnya yang aku pikir sekarang itu sedikit? Dumel Helena. Wanita itu sampai tidak sadar kalau semua manusia yang ada di lantai atas menghilang. Hanya meninggalkan dirinya seorang di depan kamar Naraya. Kita nyusul yang lain aja ucapan Helena terjeda saat berbalik badan.
Mendadak perempuan itu menelan ludahnya dengan keluh saat tidak menemukan batang hidung orang satupun di sana. Nei, aku nggak ada dosa sama kamu. Jangan coba-coba memancing perkara denganku dengan menunjukkan wujud barumu. Paham? Ucap Helena dengan bulu kuduk yang kini sudah berdiri tegak. Baik-baik kamu di alam kubur sana ya. Awas berulah lagi, musuhmu kali ini malaikat Ridwan. Salah. Helena? Wah, Zain kamu mengagetkanku saja. Teriak Helena refleks memeluk suaminya ketakutan. Tenang. Tenang, kamu ini kenapa sebenarnya? Tanya Zain sambil menepuk-nepuk lembut punggung Helena. Sadar akan tingkah konyolnya Helena langsung melepas pelukannya pada Zain. Enggak, aku cuma lagi patroli aja tadi. Siapa tahu di balik stres beratnya Nara. Sini ya masih suka gangguin dia dengan wujudnya yang berbeda. Alibi wanita bermata lebar itu membuat kening Alam berkerut tipis. Maksud kamu nih jadi setan? To the point Alam. Barangkali aja, dia akan matinya kurang wajar Lam. Mungkin dia masih ada misi yang belum selesai di dunia nyata, ya kan? Alam geleng-geleng kepala dengan kicauan Helena. Boro-boro mau gentayangan nah, kamu pikir malaikat Malik sebaik diriku? Helena mencebik. Emang yang namanya Malik gak ada yang beres? Cicit Helena membuat Zain melotot. Kamu nyindir bapakku nah? Kenyataan Zain. Melihat pasangan yang masih saja suka bertengkar itu, muncul ide jahil di otak Alam. Aku lupa, orang yang sudah meninggal itu memang masih berseliweran di dalam rumah sampai 40 harinya, dan kamu tahu nah, tempat ini adalah tempat favorit Nea buat ngobrol sama Alang biasanya. Papar Alam yang jelas saja berbohong. Benar saja, mendengar kata-kata Alam barusan semua keberanian yang Helena miliki selama bertahun-tahun seakan rontok dalam waktu sekejap. Ayo kita cari putri kita Zain. Ajak Helena sembari memeluk lengan Zain dengan wajah piasnya. Cih! Masa titisan ratu kalajengking dua dunia takut sama arwah manusia yang jelas-jelas tak kasat mata? Lede Alam sambil berjalan cepat di belakang Zain dan Helena. Kalau kalian pikir Alam pemberani dan tidak takut, maka semua itu salah besar. Pria berwajah tampan dengan jambang sangar itu sudah memiliki rencana untuk tidur bersama kakek Damar dan Oma Gayatri saja nanti malam. Alam juga takut kalau tiba-tiba didatangi arwah Naya dengan wujud barunya. Hilih. Benar-benar cerminan elang sekali bukan? Sokul tetapi berhati tebeli. Sukanya membuat kehebohan tapi tidak pernah memiliki jalan keluar. Bacain sholawat Zain. Desah Helena semakin memeluk erat lengan sang suami. Setan kalau disolawatin malah joget nak, Yasinin yang benar. Balas Zain membuat Alam langsung komat kamit merapalkan bacaan Yasin di belakang Helena dan Zain. Lu baca doa mau makan tolol. Kata si Zain yang masih tajam mendengar Alam berbisik-bisik di belakangnya. PVFT lulusan Oxford. Tapi dodol. Masa baca Yasin aja gak bisa? Ledek Helena. Memangnya kamu bisa? Tanya Alam dengan wajah masamnya. Aku? Hahaha. Ya gak bisa lah. Jawab Helena membuat Alam mencebik. Mama? Panggil Nara dengan mengucek kedua matanya di atas tangga. Mendengar suara serak Nara, baik Helena, Zain dan Alam langsung memutar badannya. Sayang, kamu kenapa bisa ada di sana? Nara mengerutkan keningnya dengan tatapan kebingungan. Kan Nara tadi abis bobok siang mah, suara mama bersisik banget, bikin Nara kebangun. Jelas Nara dengan melangkah maju. Mundur! Perintah Helena pada dua pria yang ada di sebelahnya saat ini. Kenapa? Tanya Zain kebingungan. Aku yakin dia bukan Nara putri kita Zain. Masalahnya tadi tuh Elang sama yang lain udah cek di kamar tapi Nara gak ada. Jelas Helena dengan wajah pucat pasi. Jadi maksud kamu yang di tangga itu? Tanya Alam sambil menelan ludahnya susah payah. Tapi kakinya masih nginjek lantai nah. Bisik Zain. Dia Nara. Lanjutnya yakin. Kalau dia Nara kenapa tadi batang hidungnya nggak kelihatan di dalam kamar? Yang masuk itu orang satu rumah. Gak mungkin kan mata semua orang katarak Zain? Zain mulai ikutan merinding. Gimana kalau kita lihat punggungnya? Ide Zain. Untuk? Tanya Alam masih dengan melangkah mundur. Barangkali aja Nea berubah jadi sundel bokong. Bisik Zain. Sundel bolong maksud lo? Desah Alam jengkel. Ya, itu maksud gue bro. Nara memberengut kesal, sedikit banyak perempuan itu masih bisa mendengar ocehan para orang tuanya. Nara bukan sundel bolong. Kesalnya dengan berjalan cepat menghampiri Mama Helena dan Papa Zain. Pergi kamu! Teriak Helena sambil berbalik badan.
membaut Zain dan Alam refleks ikutan lari mengikuti jejak Helena. Mama, Papa, ini Nara bukan Mama Niaik. Teriak Nara kesal bukan main. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di ruang tengah antara Mama Helena, Nara, Papa Zain dan Papa Alam seperti lingkaran ular. Mendengar kehebohan dari dalam rumah, Elang dan yang lainnya langsung masuk. Matanya melotot dengan mulut menganga lebar. Melihat apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Papa, ngapain ngejar Nara kayak gitu? Istri Elang bisa pusing nanti. Teriak Elang marah. Papa Alam menghentikan langkahnya, menyadari kalau formasinya salah. Ia maju 4 langkah di depan Helena, kemudian Lari! teriaknya membuat Helena dan Zain kembali lari melewati luasnya sofa dan meja kursi yang ada di ruang tengah. Capek. Nara duduk selonjoran di atas lantai dengan napas ngos-ngosan. Elang yang masih bingung dengan tingkah istri dan orang tuanya sontak mendekati Nara. Kamu dari mana, Hem? Kenapa aku cariin tadi di kamar gak ada? Tanya Elang sambil mengusap keringat Nara lembut. Ada? Kamu aja yang nggak teliti nyarinya. Jawab Nara nyengir. Elang menautkan alisnya, lalu kembali bertanya. Emangnya kamu tadi tidur di mana? Tanya Elang penasaran. Nara menyipitkan matanya kemudian mendekatkan bibirnya ke sebelah telinga Elang. Henny! Lirih Elang dengan wajah memerah bak tomat busuk yang masak di pohonnya. Nakal kamu ya? Kekeh Elang sambil menarik dagu Nara gemas. Kayaknya Dinar gak jadi bawa Nara ke psikiater deh, Tante. Oma Gayatri mengangguk dengan wajah masam. Waras tidaknya Nara, semua memang tergantung dari putramu yang sontoloyo itu, Dinar. Celetuk Oma Gayatri memuat di Nara meringis. Haduh, pinggangku. Keluh Helena ngos-ngosan. Mama belum apa-apa udah sakit pinggang. Kasihan papa kan nunggu lagi jadinya. Semprot Gea. Gak bisa ya, Nah, aku sudah menunggu 2 minggu. Seloroh Zain dengan wajah garangnya. Terbalik, kini malah Helena yang menciut bak kucing Persia saat ditatap seperti itu oleh Zain. Apa aku harus merelakan ladang suciku disengat lebah hutan milik Zain malam ini? Bab ke-50, Skandal Zain. Masih penasaran dengan masalah yang terjadi tadi siang, Jia dan Gia pun dengan kekepuan tingkat tinggi bertanya pada Naraya. Sebenarnya lo tadi semedi di mana sih, BG? Sumpah kalau lo bilang tiduran di atas ranjang ini. Gue nggak bakalan percaya. Cecar Gia yang disambut Jia dengan anggukan kepala. Rahasia lah ya. Yang boleh tahu cuma gue sama Elang. Jawab Naraya santai. Gia mencebik, menggeser bokongnya demi bisa lebih dekat lagi dengan Nara. Gak usah ngerayu gue. Gak bakalan mempan. Ledek Nara seketika membuat Gia mendengus sebal. Lo mau main rahasia-rahasia Andra? Sungguh mentega lo ya sama gue sekarang. Nanti kalau udah cukup umur bakalan gue spoiler. Sekarang mah belum boleh. Kokeh Nara. Jia tertawa lirih. Wanita yang telah melahirkan seorang cicit pertama di keluarga Bimantara itu bisa memahami tujuan dari arah pembicaraan Nara. Gak usah mikir keras, ge. Entar juga paham sendiri kalau lo udah berumah tangga. Nara sengaja gak kasih tahu karena itu tempat emang saklar. Sengaja buat dia sembunyi saat di medan tempur. Merasa tak paham dengan teka-teki yang diberikan Jia, dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya maju ke depan. Mungkin memang benar kata Nara, dirinya masih belum cukup umur. Di malah monyong tuh bibir. Goda Nara. Brak. Anjrit. Teriak Gia kaget. Hiks. Uaa. Jerit Kinan yang baru tertidur beberapa menit yang lalu. Sumpah mirip setan tingkah lo ya, Elang. Anak gue kaget bodoh. Decak Jia kesal. Sudah tahu Kinan itu susah sekali tidur siang, dan dengan susah payahnya Jia dan Nara tadi menidurkan balita tersebut. Kini malah dengan reseknya si begundal Elang itu datang. Membuat Kinan harus terbangun dengan tangis yang histeris. Sorry. Cicit Elang dengan meringis. Tanggung jawab. Tidurin lagi. Perintah Nara galak. Lo siap gue tidurin lagi? Ngaco. Ketus Nara membuat Elang terkekeh juga mendengus. Setelah sembuh dari rasa traumanya, entah mengapa Nara kini kembali galak lagi padanya. Padahal kemarin-kemarin wanita itu tidak mau ditinggal sejengkal pun oleh Elang. Kinan mau sama Angko atau Anti, ya? Tanya Elang sambil mendorong bau Gia, menyuruh kembarannya itu untuk menggendong si Kinan yang menangis. Dasar paman durjana lo! Sebal Gia tapi juga mengalah, mengulurkan tangannya untuk membawa Kinan ke balkon kamar Nara. Utututu. Paman Elang nakal ya? Nanti kalau Kinan udah gede nyari aja pacar petinju. Tunjukin itu muka paman Elang sampai bonyok ya sayang. Monolog Gia yang sedang mengajak berbicara Kinan.
Masih bayi udah dicemari otak suci ponakan gue. Elang loncat ke atas ranjang, tidur terlentang dengan paha Nara yang dibuat sebagai bantalan. Rapi jitin, migrain banget ini. Keluh Elang jujur. Ini kenapa bisa keringetan banyak kayak gini? Tanya Nara sembari meraih tisu yang ada di atas ranjang, lalu mengusap dengan gerakan kasar di permukaan kening Elang. Pelan Henny. Kayak nggak ikhlas banget sih ngusapinnya. Protes Elang. Ini kamu habis ngapain? Tanya Nara sekali lagi, kali ini dengan usapan yang melembut. Ngapain lagi kalau nggak dikerjain sama Mamana? Suruh manjat pohon mangga yang ada di kebun belakang. Adu Elang pada sang istri, pria itu merasa disiksa habis-habisan oleh ibu mertuanya dengan cara menyuruhnya memanjat buah mangga yang sudah tinggal beberapa biji saja di atas pohon. Pakai buahnya tinggi-tinggi semua lagi. Lihat nih tangan aku merah-merah semua. Imbuh Elang mengomel pada Nara dengan menunjukkan tangannya yang memang memerah. Bilang aja gak bisa manjat. Apa susahnya Elang? Desah Nara yang disambut ledakan tawa dari Jia. Anjir. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran sampai situ tadi Arg? Sial! Umpat Elang dengan menenggelamkan wajahnya pada perut rata Nara. Nenek kamu itu kejem banget, nanti kalau udah keluar. Sering-sering ompolin aja itu manusianya. Dengar nggak? Oceh Elang yang sedang mengomel di depan perut Nara. Hei biji kedelai barbar. Jadi anak yang baik ya. Galaknya jangan kayak nenek atau mama Nara. Niru papa aja biar kalem, oke? Bisik Elang kemudian. Nara mendengus, tapi juga ingin tertawa gelis sendiri mendengar obrolan absurd Elang bersama si biji kedelai barbarnya. Kalem apaan? Kiayalan yang ada. Gumam Nara pelan. Kalian terusin aja deh mesra-mesraannya. Gue mau lihat oma-oma cantik di bawah sana. Tapi inget ya, jangan tidur di ruang bawah tanah. Gue nggak mau ikutan panik kayak orang rumah tadi. Ledek Jia yang setelah itu memanggil Gia, mengajaknya bergabung dengan para senior di bawah. Nyasana lo! Usir Elang dengan tatapan malasnya. Dasar paman Elang bestinya bangal tong-tong. Umpat Gia melengos masam. Campbell! Balas Elang tak mau kalah. Cowok itu dengan sengaja meraih beberapa bantal yang tergeletak di atas ranjang kemudian melemparkan tepat ke arah kepala belakang Gia. Biug! Biug! Kia! Elang sialan! Kesal Gia buru-buru lari dengan mengamankan Kinan yang sedang ada di dekapannya. Mau jadi bapak tapi tingkahnya malah makin ngebocah. Geram Gia membuat Jia tertawa lepas. Namanya juga begundal Elang, gay. Gia membuang napas kasar, melangkah dengan perasaan yang masih kesal menuju ruang tengah. Kalian gila! Bentak Helena kesal. Gia mengerutkan kening, melihat Mama Helena tampak menahan marah dengan wajah merah padam. Emangnya kamu gak bisa nerima Zain kayak dulu lagi, nah? Tanya Dinara yang terus gencar menggoda Helena. Kamu cantik Zain ganteng, serasi banget nak. Timpal Intan. Genteng apaan, perasaan pas-pasan aja tampangnya si bunglon ungu. Gumam Helena berdusta. Tak mungkinlah mantan janda karatan seperti Helena mau mengakui ketampanan Zain di depan umum. Bisa-bisa harga diri Helena longsor. Papa kan emang ganteng mama. Susah amat buat ngakuin kalau papa itu ganteng dan berdamage. Seloroh elang yang tiba-tiba muncul seperti setan di belakang Gia. Ulik! Dengan jahil elang menjawil pipi Kinan sambil menekan kedua pundak Gia. Lang, singkirin tangan lo. Berat tahu. Kinan sama Onti aja yuk. Ajak Nara sambil mengulurkan kedua tangannya. Nomor! Cegah elang seperti biasa, bersikap posesif dengan dalil takut anaknya terjepit atau tertekan di dalam perut Naraya. Apaan sih? Gak usah lebay deh. Gerutu Nara. Nurut Ra. Tekan elang dengan tatapan tak mau dibantah. Serah! Jawab Nara seraya memutar bola matanya ke atas, jengah. Ra, sini. Panggil Mama Dinara sambil menekuk sofa kosong di sebelahnya. Mama! Seru Nara sambil duduk di tengah-tengah kedua mamanya. Widih, pasti enak nih. Lanjut Nara terulur untuk mengambil mangga muda yang ada di tengah-tengah cobek besar lengkap dengan bumbu kacangnya. Wait! Elang meraih mangga yang sudah berada di tangan Nara, kemudian mencicipinya terlebih dahulu. Kres! Kres! Jeng! Jeng! Fiu! Ini rujak atau racun? Pedes banget! Tanya elang setengah mengomel. Gimana nggak pedes orang cabainya aja, Sins? Mama Helena meringis, sambil menyodorkan es susu cincau yang ada di depan meja di Nara pada sang menantu.
Pedesnya kelewatan, Ma. Gimana kalau tadi Nara yang makan duluan? Udah ini minum dulu, nanti lanjutin lagi ngomelnya. Suruh Mama Helena. Nara yang tak sabaran karena melihat Elang hanya berdiam diri dengan bibir memerah sontak mengambil alih gelas yang ada di tangan Mama Helena kemudian mencekoki Elang dengan minuman tersebut sampai habis. Glek, glek, glek. Nah, udah nggak pedes kan sekarang? Seluruh Nara tersenyum senang. Dia menahan tawa melihat wajah Elang semakin memerah. Bukannya rasa pedas yang ada di dalam mulut Elang mereda, kini lidah cowok itu semakin terasa terbakar akibat meminum es susu cincau yang nyatanya mengandung unsur rasa setengah wedang jahe. Lu jadi istri kenapa bisa durhaka banget sih, Ra? Kesal Elang. Tapi sialnya gue malah makin cinta. Imbuhnya yang setelah itu berlari sekencang-kencangnya menuju kamar mandi. Aneh, ditolongin malah ngomel. Dumel Nara membuat Papa Alam yang ada di sudut ruangan tepuk jidat. Payah, misi gagal total. Gumam Alam dengan tampang piasnya melirik sang kakak yang duduk di sebelah Dinara. Intan menggeleng pelan, sambil angkat tangan rendah di atas dada. Nyerah, Katanya tanpa mengeluarkan suara. help, help. Teriak galubak orang yang tengah terseret ombak di tengah lautan. Suami lo Jia. Celetuk Gia membuat Jia langsung lari keluar rumah. Gue doain misi lo juga gagal total. Cibir Alam masam. Nara. Menahan langkah kaki dengan mengerang kesal, niat hati Nara ingin melihat apa yang sedang terjadi di luar rumah jadi gagal. Suara Alang begitu melengking membuat Nara mau tak mau harus mendahulukan panggilan sang suami yang entah sedang kenapa di dalam kamar mandi sana. Sayang tunggu. Seru Papa Alam sambil celingukan berlarian kecil menghampiri Nara. Spontan Nara menghentikan langkahnya sambil memutar badan. Iya. Ada apa, Pak? Papa Alam nyengir kemudian merapatkan tangannya ke sebelah telinga Nara, membisikkan sesuatu yang mampu membuat mata Nara membola sempurna. Pak? Gumam Nara dengan tatapan tidak percaya. Please sayang. Cuma kamu harapan Papa. Kata Papa Alam dengan wajah memelas. Nara mendelan ludahnya susah payah, kemudian mengangguk dengan gerakan meragu. Henny lo tuli? Gue udah nggak tahan. Teriak Elang frustasi. Kita bicarain lagi nanti, Pak. Nara nyamperin Elang dulu. Pada akhirnya Papa Alam hanya bisa mendesah berat dan mengangguk. Sementara di ambang pintu masuk Zain dan Helena tampak sedang beradu mulut. Drama anak muda membuat jiwa tua ini lelah. Kata Oma Gayatri dari sudut ruangan sambil geleng-geleng kepala. Sesepuh Bimantara itu memilih untuk kembali masuk ke kamar. Melanjutkan acara nonton drakornya yang terjeda sejenak karena keributan anak menantunya di ruang tengah tadi. Nah, please. Pinta Zain layaknya bayi besar yang sedang overdosis obat penurun panas. Enggak. Ini masih siang. Aku juga belum siap. Sudahlah, Nah, turuti saja. Kamu bisa memakai kamarku yang ada di atas. Usul Intan sembari menahan tawa. Nah, aku bisa mati ini. Emangnya kamu mau jadi janda lagi kalau aku tinggal mati? Helena mengurut keningnya yang pening, antara malu tapi juga bimbang. Bantu saja, Nah. Kamu bisa dosa besar kalau menolak ajakan Zain. Dia suami sahmu. Bisik Dinara. Kalian benar-benar menyesatkan. Geram Helena sambil menatap Zain, Dinara dan Intan secara bergantian. Ini kunci kamarku. Awas jangan sampai salah masuk kamar ya. Goda Intan membuat Helena mencebik dengan pipi merah merona. Om Zeon. Tinggal 15 menit waktu yang tersisa. Jelas Galuh dengan napas tersengal-sengal. Helena melotot, tanpa pikir panjang segera menarik kerah ke meja Zain menuju lantai atas. Matilah riwayatmu Helena. Bersiap-siaplah kembali bertemu dengan pisang Raja Islandia. Apakah bentuknya tetap sama? Atau sudah berbeda? Jangan-jangan sudah keriput dan makin panjang lagi. Batin Helena bergidik ngeri. Memasang wajah lesu tapi dengan hati berbunga-bunga. Berkat bantuan Galuh Zain akhirnya berhasil melumpuhkan pertahanan Helena. Tak apalah meskipun Zain harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membayar skandal laknat yang dirancang suami Jiana tersebut. Minggir! Pasien epilepsi mau lewat. Bentak Helena saat melewati Alam yang tampak bersedekap dada dengan tampang memberengut masam. Zain tersenyum miring di belakang Helena. Sengaja meledek Alam dengan bahasa matanya. Lo kalah. Jangan lupa. Besok pakai popok keliling halaman rumah. Bisik Zain dengan tawa penuh kemenangan. Bangsat! Umpat Alam tertahan. Matanya benar-benar dibuat ingin juling saat melihat Zain dengan sengaja melempar virtual kiss di tengah-tengah tangga dengan pantat bergoyang-goyang meledek kekalahannya.
Yalo yalo yalo. Ini Papa Zain lagi kerasukan arwah Madam Korla apa gimana? Tanya Ga cekikikan. Bab ke-51, hampir saja 21. Zain terus tersenyum dengan tatapan berbinar-binar di belakang Helena. Tidak apalah meskipun mereka melakukan mantap-mantap siang hari. Yang penting acara membuat calon adik bayi untuk Nara dan Gia berhasil. Zain, apa tubuhmu masih panas? Tanya Helena mendadak canggung. Sekali nak. Jawab Zain mendramatis. Helena mengomel di dalam hati, kenapa pula Zain bisa meminum jamu beracun yang seharusnya Alam minum. Flashback. Dengan menjambak rambutnya frustasi Zain jongkok di sebelah gazebo taman depan Bimantara. Plak! Plak! Zain menampar pipinya yang putih agar terlihat memerah. Bagaimana Galuh, apa sudah cukup? Tanya Zain pada Galuh. Sep Om. Tapi kalau kurang merah Galuh bisa kok bantu nambahin. Celetuk suami dari Jia itu jahil. Canda Om. Imbu Galuh ketika melihat wajah papa dari Nara berubah kaku. Ya udah Om diam di situ biar Galuh yang nyelesain misi selanjutnya. Zain menangguk dengan posisi masih sama. Berlari kecil menuju tengah-tengah halaman rumah, Galuh berdehem. Kemudian, help! Help! Teriaknya lantang. Tak butuh waktu lama Intan, Dinara dan Helena keluar. Begitupun dengan Jia dan Gea. Kenapa yang? Tanya Jia khawatir. Itu, Om Zeon. Kata Galuh dengan tatapan bingung. Om Zain? Om Zain kenapa? Kini Helena yang bertanya dengan tatapan cemasnya. Tante bisa ikut Galuh sebentar nggak? Ini privasi. Papar Galuh membuat Helena mengangguk. Helena pun pada akhirnya berbicara berdua empat mata bersama Galuh di sudut taman. Sementara Dinara dan Intan langsung menemui Zain yang sedang berjongkok di sebelah gazebo sambil meremas-remas rambutnya. Esti ini Intan. Intan menepuk pelan bahu Zain, membuat pria itu mendongak dengan wajah nyengir. Jangan heran karena semua skandal yang akan terjadi ini adalah otak Galuh dan sang mama. Intan membisikkan sesuatu di sebelah telinga Dinara, yang mampu membuat wanita cantik tersebut menutup mulutnya seakan menahan tawa. Jangan tertawa, Din. Decak Zain malas. Kalian masuk dulu, nanti mama susul. Ini urusan orang dewasa. Suruh mama Dinara pada Gea dan Jia. Jia langsung paham, sementara Gea masih terbengong kebingungan. Nanti aku jelasin. Bisik Jia yang diangguki oleh Gea. Kini tinggal Dinara dan Intan yang ada di sebelah gazebo bersama Zain. Udah tua nggak tahu malu. Cibir Dinara. Lebih baik kamu membantu aku, Din. Hitung-hitung ini jasa balas budimu selama belasan tahun. Kata Zain menuntut. Dinara memutar bola matanya malas, tapi juga mengangguk. Oke, tapi setelah ini aku tidak ada lagi hutang budi padamu. Deal? Tanya Dinara. Zain berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Oke, deal? Nah, kesini cepetan. Teriak Dinara si paling kalem. Dengan mengerucutkan bibirnya Helena mendekati Dinara yang di bawahnya ada Zain. Apa? Ini semua salahmu sendiri aja, In. Kesal Helena dengan wajah bimbangnya. Ingin marah tapi kasihan dengan si kutu kupret Zain Askara itu. Tapi kalau Helena mengalah, Zain akan kesenangan nanti setelah Helena membantunya. Aduh, panas. Keluh Zain. Helena berkacak pinggang dengan wajah yang semakin kebingungan. Tante bantu aja Om deh, daripada Om Zain mati, dosisnya tinggi banget loh. Kompor Galuh. Bener nah, lebih baik bantu Zain. Tidak ada salahnya kan? Toh kalian berdua nanti juga dapat enaknya. Imbu Intan yang sama absurdnya seperti Galuh. Tuh, kesempatan. Anggap aja ini tuh buat bulan madu tipis-tipis kalian. Lanjut Dinara. Helena mengerang kesal, bukannya mau mendengarkan nasihat teman-temannya. Helena malah berbalik badan bergegas masuk ke dalam rumah. Aku belum siap. Finalnya dengan wajah merah padam. Kejar Zain, kejar! Suruh Dinara pada Zain. Sedikitlah memelas, Helena pasti akan luluh. Imbuh Dinara membuat Zain mengacungkan jempolnya. Oke. Flashback off. Kenapa kamu tega mau menjebak Alam dan Dinara Zain? Tanya Helena saat sudah berada di dalam kamar, yang entah milik siapa. Zain terdiam sesaat sebelum akhirnya mendesah pelan. Bukan kemauanku, Nah, tapi ini keinginan Alam. Aku hanya membantunya saja, tapi si Galuh malah salah ngasih ramuan itu ke dalam kopiku. Dusta Zain yang mengambing hitamkan Alam. Sika, tanah kuburan istrinya belum juga kering.
Gumam Helena sambil memutar badannya membelakangi Zain. Apa semua laki-laki akan seperti itu saat ditinggal istrinya mati? Lanjut Helena pelan. Kesempatan, dengan memberanikan diri Zain memeluk Helena dari belakang. Mengecup tengkuk leher yang wangi aroma rosemary itu dengan mesra. Helena menelan ludah sambil menahan napas. Astaga! Baru juga dikecup kenapa tubuhnya seakan-akan tersengat arus tegangan tinggi. Itu semua tidak berlaku untukku, nah. Sika! Buktinya setelah Dinara dinyatakan meninggal kamu menikah dengan Soraya. Dasar pembual. Laki-laki memang predator bernyawa paling berbahaya di muka bumi ini. Zain mengusap lehernya, bingung dia mau menjawab apa. Tetapi tiba-tiba bayangan elang yang sering mendidiknya untuk menjadi laki-laki perayu handal berseliweran di otaknya. Perlahan Zain memutar tubuh Helena kemudian menatap matanya dengan intens. Sama seperti yang elang suruh tempo lalu. Kalau perempuan itu akan lemah ketika matanya ditatap dengan dalam. Itu semua karena aku kesal padamu, nah. Kamu menolakku di depan orang banyak. Terang Zain. Kamu tahu kan kalau aku sebenarnya juga menginginkan pernikahan itu? Kamu pikir selama menikah dengan Dinara aku tidak kesepian dan tidak tersiksa? Aku tersiksa, nah. Aku sangat merindukanmu. Tapi mulut dan ego ini terlalu besar untuk mengatakan semua itu. Percayalah Helena. Meskipun aku pernah menikah dengan Dinara dan Soraya, semua perasaan cinta ini masih tersimpan rapi untukmu. Gombal Zain. Helena bungkam, menatap Zain dengan diam. Lalu apa kamu pernah tidur dengan Soraya, Zain? Jawablah dengan jujur. Tiba-tiba pertanyaan itu keluar dari bibir seksi Helena. Zain mendadak pias, tangannya melonggar di bahu Helena. Nah, harusnya kamu skip pertanyaan ini. Alasan apa sekarang yang harus aku katakan padamu tentang malam itu? Perempuan itu paling tidak bisa kalau melihat laki-laki memohon, Pak. Sesekali merendah itu perlu di depan perempuan. Tiba-tiba ucapan elang kembali terngiang-ngiang di kepala Zain. Zain mengiba, dengan menjambak rambutnya frustasi. Zain, kamu kenapa? Tanya Helena khawatir. Maaf, Nah, lebih baik kamu keluar. Sepertinya aku memang tidak pantas mendapatkanmu lagi. Kamu terlalu bersih dan aku manusia yang sangat kotor. Helena menggeleng, mendadak jadi melow dan melemah. Pergilah, Nah, aku bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Zain, maaf kalau kata-kataku menyinggung. Ucap Helena sambil berusaha meraih tangan Zain. Aku hanya cemburu saja, Zain. Cicit Helena membuat Zain ingin satu saja seketika. Maaf. Helena memeluk Zain dari belakang. Biar saja dirinya dianggap seperti jalang oleh Zain. Sebenarnya Helena juga sangat merindukan Zain. Mantu gue emang paling keren. Batin Zain riang gembira. Akulah di sini yang paling salah, Nak. Kamu tidak perlu minta maaf. Kita mulai hubungan ini dari awal. Bisa? Dengan membelai lembut wajah Helena, Zain perlahan menyatukan kening mereka berdua. Iya, Zain. Si betina makan sudah mulai melunak. Membuat Zain memiliki keberanian untuk bergerilya nakal. Zain meraih tengkuk leher Helena, menyatukan bibir mereka dengan gerakan lembut tapi penuh penekanan. Cecapan dan desahan pun akhirnya keluar dari bibir keduanya, terdengar sangat merdu mendominasi ruangan mewah yang sekarang Zain tempati bersama Helena untuk berlayar menuju nirwana dunia. Nak, boleh? Tanya Zain sebelum membuka kancing dress Helena. Tersenyum malu-malu Helena mengangguk pasrah. Tanpa Helena sadari, kini ia telah dibodohi oleh Zain yang mengaku dalam tekanan ramuan setan. Lihatlah. Kedua wajah mereka berdua seperti manusia purba yang baru melihat indahnya dunia. Oh shit. Ini masih pas di tanganku, Nak. Lebih besar dan seksi sekarang. Bisik Zain mulai mengatakan kata-kata mesumnya di sebelah telinga Helena. Seperti macam yang kehilangan taringnya, Helena hanya bisa melenggak-lenggokkan tubuhnya saat Zain meremas-remas buah dadanya dengan gerakan memabukkan. Zain, apa kamu suka, Nah? Bisik Zain lagi, kali ini dengan menggigit pelan daun telinga Helena. Aku mau sekarang, Zain. Rancau Helena. Jemari lentiknya menyusuri setiap kancing kemeja Zain. Matanya berkedip-genit seperti jalang mahal yang tengah menggoda klien berdompet sultan. Aku suka dengan gayamu yang liar, Nah. Cup. Zain mengecup bibir Helena singkat, kemudian mengusap-usap benda sintal yang masih terbungkus kain segitiga hitam di atas paha Helena. Zain. Helena menggigit bibir bawahnya dengan gaya sensual. Tak lupa, tangan putihnya mengusap-usap dada berotot Zain yang begitu menggoda mata. Rasanya Helena ingin membuang tato bentuk kupu-kupu di sana yang banyak. Seksi sekali. Desah Zain yang kemudian melahap bibir sensual Helena buas. Oh ya ampun. Ini sangat nikmat dan enak sekali. Helena seakan dibuat melayang-layang oleh cumbuan dan sentuhan Zain.
Kekesalan dan rasa gengsinya lenyap saat ini juga. Berganti dengan nafsu yang meledak-ledak. Wajar jika Helena bisa rapuh dan merobohkan benteng pertahanannya. Selain dia mantan janda karatan, dia juga seorang wanita biasa yang rindu akan belayan. Apa kamu sudah siap melihat ladang pisang Raja Kuna? Bisik Zane membuat Helena menunduk malu. Bibirnya sengaja digigit dengan kuat, agar tak pingsan dan menjerit saat melihat penampakan pisang purba milik Zane setelah belasan tahun lamanya. Zane meraih tangan Helena, sengaja mengarahkannya ke depan pisang raja kebanggaannya, yang saat ini bisa Lana lihat tampak mengembang di dalam karungnya. Ini benar-benar pisang raja Islandiaku. Zane, aku mau sekarang. Batin Helena menjerit kegirangan. Sepertinya setelah ini Helena yang ganti keracunan bibit dari pisang raja milik Zane. Agaknya akan kecanduan karena selain nikmat pisang raja Zane juga sangat besar dan memabukkan. Peganglah nak. Bisik Jane membuat jantung Helena serasa berdiskoria. Dengan ragu Helena menarik kain yang menutupi pisang milik Zane. Tetapi baru juga terlihat helm si pisang yang tampak menyembul, tiba-tiba dari dalam ruangan. Tepatnya di bawah Zane dan Helena saat ini berpijak terdengar suara yang sangat dahsyat. Argig! Suara arangan mendadak mendominasi dari bawah sana. Gerakan pinggangmu, baby! Lanjutnya berhasil membuat Zane dan Helena tercengang. Dengan rasa kepo yang sangat tinggi, Zane dan Helena tiarap di atas lantai. Kemudian menempelkan telinga mereka pada lantai dingin itu lekat. Habi, touch me please. Gede banget sayang. Pujinya dengan nada menggoda. Zane mengepalkan tangannya kuat, meninju lantai yang ada di bawahnya. Mantu sialan! Gak bisa ngalah sedikit sama yang tua. Geram Zane membuat Helena meringis malu. Bab ke-52, Helena pingsan. Masih dengan posisi yang sama, yaitu tiarap di atas lantai dengan wajah saling beradu dekat bersama Helena. Zane pun menyeringai. Menantu durjana seperti elang memang sesekali perlu diberi pelajaran. Kita akan membuat siang yang cerah ini dengan sensasi berbeda, nak. Helena mengerutkan kening, mencerna ucapan Zane barusan. Namun, belum selesai wanita yang saat ini hanya sedang menggunakan bikini tersebut berpikir, tiba-tiba Zane menubruknya dari arah depan. Zane! Layaknya Spider-Man yang sedang memanjat gedung tinggi, Zane pun beraksi dengan cara mengungkung tubuh Helena di bawahnya. Tangan lebarnya dengan gesit menghimpit tubuh ramping yang tampak membeku di bawah kekuasaan badan kekarnya. Nikmati saja, nak, kita akan memulainya sekarang. Bisik Zane sambil menenggelamkan wajahnya pada belahan dada Helena. Ah! Zane! Desah Helena lirih. Zane dengan rakus melahap pucuk si boba milik Helena yang tampak menggoda dan kenyal-kenyal di dalam lidahnya. Melupakan suara arangan dan desahan yang timbul dari bawah lantai sana. Zane dan Helena malah berlomba-lomba menciptakan kenikmatan yang tiada tara. Yang jelas, sangat Helena rindukan selama belasan tahun lamanya ini. Au! Zane! Stop! Ini menyiksa Zane. Jerit Helena kenikmatan saat pucuk dadanya dihisap kuat oleh Zane. Sesekali Zane juga meremas sumber minuman bergizi milik Helena yang terlibat besar dan menyembul menantang. Shit! Tubuhmu benar-benar masih tetap sama, nak, membuatku tidak waras. Desis Zane yang kini mulai kehilangan kesabaran. Pria berbadan kekar dan berotot tersebut melucuti balutan terakhirnya. Menelan ludah dengan tatapan terkagum-kagum. Tanpa sadar Helena malah menggigit ujung jari telunjuknya setelah melihat si pisang Raja Islandia milik suaminya yang tampak gagah dan roar. Sangat menggoda selera untuk dicicipi. Bagaimana? Apa kamu masih mau menolaknya sekarang? Tanya Zane sengaja sambil menggoda Helena dengan memaju mundurkan si pisang raja dalam genggamannya. Helena melongo dengan kepala menggeleng cepat. Berikan padaku, Zane. Aku menginginkannya. Ucap Helena dengan kedipan nakal. Zane maju selangkah dengan punggung menunduk. Kamu sangat seksi sekali. Decak Zane saat melihat gaya Helena saat ini seperti penari tiang yang sedang nyesot di atas lantai. Aku milikmu, Tuan Zane. Ayolah. Goda Helena membuat Zane menarik dagu wanitanya. Mengecup sekilas bibir nakal itu kemudian memasukkan pisang raja yang jelas tak akan muat masuk ke dalam mulut Helena. Ah, mengenyangkan sekali pisang rajaku ini, Zane. Astaga. Suara mereka. Faster, Henny. Oh. Ya. Come on, faster. Ah. Lelah lang. Stop, ini sakit. Lebih cepat lagi. Oh, Fuka. You are a sexy baby. Zane yang sedang menikmati servis dari Helena jadi kesal sendiri. Tak mau kalah seperti Lang, Zane pun mengingat-ingat bahasa percintaan mereka saat muda dulu. Namun Zhang, Helena dan Zane dulu tidak seberingas seperti Elang dan Nara saat ini. Brengsek!
Zain menarik tubuh Helena kemudian menidurkan di atas lantai. Ingat, di atas lantai bukan di atas ranjang. Papa Zain ayah Wei Yui. Zain menatap liar kain segitiga yang saat ini sedang Helena pakai, kemudian melepasnya dengan sekali tarikan. Mata Zain serasa terhipnotis. Hutan suci milik Helena benar-benar sangat indah dan terawat dengan sempurna. Hani, kamu merawatnya dengan baik. Zain, jangan ditatap seperti itu, aku malu. Cicit Helena sambil berusaha menutupi hutan sucinya. Tanpa pemanasan dan kode-kodean, Zain langsung membentangkan kedua paha Helena dan celup. Zain gila! Teriak Helena kencang. Gantian. Kini Elang dan Nara yang dibuat melotot di ruang rahasianya. Sebuah ruangan tempat Elang bersembunyi. Mama, Elang. Lirih Nara yang diangguki oleh Elang. Sial! Jangan bilang papa sama mama ada di kamar kita. Duga Elang yang hanya dibalas gedikan bahu Naraya. Kita lanjutin nanti aja kalau gitu, kamu gak malu sama yang sepuh. Cebik Nara membuat mata Elang menyipit. Arg, milikmu sangat menggigit Hani. Hiks, kamu menyiksa hutan suciku Zain. Hentikan, oh ini enak sekali. Nara memutar bola matanya ke atas, malas. Bibir sang mama ternyata tak seberacun saat otaknya waras. Apa-apaan hutan suci? Terus gue keluarnya dari mana coba dulu? Cibir Nara yang kini lebih tertarik untuk mendengarkan kicauan mama papanya. Elang mengacak rambutnya frustasi, belalai gajahnya mendadak jadi lemas. Padahal tadi kurang sedikit, senjatanya sudah ingin muntah lahar. Ini semua gara-gara murid didiknya yang menyebalkan. Elang menyesal telah memberikan ilmu mantap-mantapnya pada sang papa mertua. Tahu gitu mending gue timbun aja ilmu ranjang gue, papa sialan banget. Dengus Elang yang kini saling terbaring di atas ranjang dengan Nara. Seenggaknya kamu udah muntrat seronda Alang. Ngalah dikit sama mama papa kenapa sih? Decak Nara dengan mencubit perut Elang gemas. Air GHH. Nara dan Elang tercengang, mendengar suara arangan terkahir yang keluar dari mulut Papa Zain. Fix! Biji kedelai barbar bakalan punya saingan. Celetuk Elang membuat Nara terkikik geli. Waktu berjalan begitu cepat, kini usia kandungan Nara sudah memasuki bulan ke-5. Karena nafsu makan Nara yang kini semakin bertambah, perutnya pun juga terlihat makin membesar. Dan hal itu jelas membuat Nara uring-uringan setiap paginya. Semalam saja Nara merajuk dan tidak mau pulang ke kediaman Bimantara. Meminta jemput Papa Zain untuk pulang ke rumahnya, hanya gara-gara Elang kelepasan mengatakan perut Nara sekarang kelihatan buncit. Aku capek pakai hoodie gini terus. Keluhannya saat Elang memakaikan hoodie hitam miliknya pada tubuh Nara. Kan udah dibilangin mending homeschooling aja sayang. Ucap Elang yang mungkin sudah terhitung untuk ke-1000-kian kalinya. Kesepakatannya kan bulan depan Elang, aku juga pasti bosen banget di rumah terus. Nara mengerucutkan bibir seksnya ke depan, membuat Elang jadi terkekeh gemas sendiri. Ya udah dinikmati aja dulu kayak gini, oke? Tapi aku nggak kelihatan gendut kan pakai hoodie seperti ini Habi? Cicit Nara yang selalu insecure dengan tampilannya saat sekolah. Bagaimana tak insecure kalau istri Elang itu sudah mengganti seragam sekolahnya selama 1 bulan ini 6 kali. Dengan memandang penuh cinta dan kasih sayang Elang menangkup kedua sisi pipi Nara. Kemudian melumat bibir perempuan yang semakin terlihat cantik itu dengan lembut. Kamu makin menggoda dengan tampilan seperti ini. Bisik Elang dengan nada genit. Nara mendelik, spontan memukul dada bidang Elang. Mesum! Umpat Nara sembari melenggang pergi keluar kamar. Elang tertawa dengan tatapan geli, menggoda Nara dan berusaha membuat mood perempuan itu agar tetap baik adalah tugas Elang setiap harinya. Kaya? Nara! Mama kalian pingsan! Teriak Papa Zain membuat Nara dan Gia yang masih ada di lantai atas bergegas turun ke lantai bawah. Jangan-jangan beneran lagi kita mau punya adik Ra? Secara mama belakangan ini mual-mual terus. Celetuk Gia saat berada di tangga atas bersama Nara. Kebebasan gue semakin ternistakan kalau mama beneran Hamidun gay. Timpal Nara dengan berkacak pinggang, malas. Baby, siap-siap aja ya punya om habis ini, oke? Kata Gia sambil mengusap lembut perut Nara yang tertutup hoodie hitam. Om apaan? Anak gue kan startnya lebih dulu gembel. Protes Elang tak terima. Serakakan aja deh. Jawab Nara sambil mengedipkan kedua matanya pada Gia. Menyuruh sahabat sekaligus saudaranya itu untuk mengalah. Gia, Nara, Lang! Telinga kalian masih lengkap kan? Teriak Papa Zain mulai emosi.